Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas satu tema yang insya Allah sebagian besar dari kalian ada di posisi itu ya. Sebuah tema yang marak diperbincangkan tentang berbagai macam pendapat, berbagai macam opini yang beredar tentang jomblo ya. Jadi tema kali ini tentang jomblo. Kita akan bahas latar belakang dari jomblo itu apa dan lain sebagainya, atau faktor-faktor yang mempengaruhinya itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, anak-anak semuanya, jomblo itu hanya suatu istilah baru-baru ini. Dulu kala tidak dikenal istilah jomblo. Jomblo adalah istilah yang populer untuk seseorang yang tidak memiliki pasangan hidup atau pacar, yang secara baku menurut KBBI adalah jomblo. Istilah ini seringkali memiliki konotasi negatif, tetapi bisa juga dipandang sebagai suatu pilihan hidup ya. Jadi jomblo ini intinya orang yang sendiri, orang yang sudah ada pada masa puber atau sudah melewati masa puber atau masa remaja menuju dewasa, atau orang dewasa juga bisa dilihat atau bisa dikategorikan sebagai jomblo jika dia tidak memiliki pasangan. Nah, jomblo ini bisa dikategorikan dalam banyak hal ya, berdasarkan kondisi dan juga berdasarkan kebiasaan. Ada juga nanti yang berdasarkan suatu pilihan hidup. Nah, berdasarkan kondisi dan kebiasaan, jomblo ada yang namanya jomblo akut. Jomblo akut adalah seseorang yang sudah lama sekali tidak memiliki pasangan ya. Jadi ya memang sudah tidak pernah pacaran, itu yang biasa disebut sebagai jomblo akut. Terus kemudian ada jomblo independen. Jomblo independen adalah mereka yang terbiasa dan nyaman menghadapi segala sesuatu sendiri, tidak bergantung pada orang lain, terutama pasangan. Jadi dia mandiri ya, independen. Terus kemudian jomblo berkualitas. Jomblo berkualitas. Jadi jomblo yang berkualitas ini adalah orang yang menikmati masa lajang, fokus pada tujuan, terus memperbaiki diri dan memiliki kemandirian finansial ya. Jomblo berkualitas. Jomblo berkualitas itu biasanya ya bukan karena dia tidak dapat pasangan atau tidak memperoleh pacar atau tidak memperoleh istri, tapi memang mereka adalah orang-orang yang fokus pada tujuan, yang fokus pada posisi memperbaiki kualitas diri, baik secara kepribadian maupun secara finansial. Nah, sedangkan berdasarkan sikap dan pilihan ya, ini berdasarkan sikap dan pilihan hidup, jomblo dikategorikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu jomblo pride. Pride itu apa ya? Bangga ya, dia seseorang yang merasa bangga dan kuat dengan status kesendiriannya. Itu biasa disebut sebagai jomblo pride. Yang kedua yaitu jomblo visabilillah. Nah, visabilillah, V itu di, sabilillah, sabil itu jalan, lillah itu Allah. Jadi jomblo visabilillah adalah jomblo di jalan Allah. Nah, dalam hal ini diartikan sebagai seseorang yang secara sadar memilih menjalani hidupnya untuk taat pada agama dan mengabdi pada Tuhan sambil menunggu waktu yang tepat untuk menikah. Nah, jadi alasannya itu karena memang menjauhkan diri dari hal-hal yang negatif atau tidak mau bermaksiat kepada Allah ya. Terus kemudian jomblo terpaksa. Nah, ini ada yang merasa menjadi jomblo terpaksa, ditolak sana sini dan lain sebagainya. Semoga tidak ada. Intinya jomblo terpaksa itu karena bukan pilihan hidup, tapi karena dia terpaksa. Dia bukan seseorang yang idealis, tidak mau pacaran, bukan,
tapi memang keadaan yang menuntutnya menjadi yang membuatnya menjadi seorang jomblo. Sekarang kita bahas satu persatu. Jomblo pride. Nah, jomblo pride ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu menerima dan menikmati kesendirian, merasa nyaman dan bahagia tanpa pasangan, serta tidak merasa kesepian. Jadi jomblo yang penuh kepercayaan diri, yang penuh kualitas. Terus kemudian ciri yang kedua dari jomblo pride yaitu fokus pada diri sendiri, menggunakan waktu luang untuk memperbaiki diri, mengembangkan hobi atau fokus pada pendidikan dan karir tanpa harus memikirkan hubungan. Jadi dia punya fokus untuk memperbaiki dirinya, ya, menggunakan waktu luang untuk memperbaiki diri, mengembangkan diri, bakat, minat, dan ya, pada intinya fokus pada perbaikan diri. Terus kemudian jomblo pride ini sangat merasa percaya diri, merasa bangga dan tidak membandingkan pencapaian mereka dengan orang lain. Jadi meskipun mereka itu tidak punya pasangan, tapi mereka itu selalu merasa percaya diri. Saya yakin di antara kalian ada juga yang seperti ini. Mereka fokus, jadi anak atau remaja ini fokus untuk memperbaiki diri, memperbaiki kualitas diri, dan tidak terpengaruh oleh stigma-stigma yang disematkan lingkungan kepadanya. Nah, jadi selanjutnya yaitu memiliki kesibukan positif. Jomblo pride ini memiliki suatu kesibukan yang positif, punya banyak aktivitas bermanfaat seperti bekerja, berkarya, atau menjalani hobi yang membuat waktu luang tidak terbuang sia-sia. Terus kemudian ciri selanjutnya yaitu tidak terburu-buru mencari pasangan. Jomblo pride ini biasanya tidak segera, tidak gerusa-gerusu dalam memilih pasangan, memilih untuk menunggu dan mencari pasangan yang benar-benar cocok daripada terburu-buru berpacaran. Yang selanjutnya yaitu memiliki batasan yang jelas. Jomblo pride ini memiliki suatu batasan atau rambu-rambu yang jelas tentang bagaimana dia memilih pasangan. Jadi tidak asal mencari pasangan. Dia menjaga jarak yang sopan dengan lawan jenis dan tidak berusaha memikatnya, serta menghindari hubungan yang tidak sehat atau hanya sebatas teman. Jadi dia itu saat berhubungan dengan orang lain itu, apalagi dengan lawan jenis, itu hanya sebatas teman. Mereka punya suatu rambu-rambu jarak yang pas bagaimana bersikap dengan lawan jenis, dengan teman, supaya tidak kebablasan atau sampai pada taraf pacaran. Jadi mereka itu punya rambu-rambu atau punya batasan. Nah, yang selanjutnya yaitu jomblo fisabilillah. Ya, seperti saya jelaskan tadi, fisabilillah itu artinya di jalan Allah. Jadi ciri-ciri jomblo fisabilillah itu yang pertama mirip-mirip jomblo pride tadi, ya. Jadi fokus pada diri sendiri. Jomblo fisabilillah ini lebih mementingkan bagaimana mereka menggunakan waktu lajangnya atau waktu sendirinya untuk memperbaiki diri secara spiritual, mental, dan fisik, serta fokus pada ibadah. Jadi jomblo fisabilillah ini memfokuskan diri pada ibadah, perbaikan diri secara spiritual, mental, dan fisik. Terus kemudian menghindari pacaran. Jomblo fisabilillah itu adalah jomblo yang memang menghindari pacaran. Mereka sengaja menghindari pacaran karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip agama dan memilih untuk menjaga kesucian sampai menikah. Nah, ini yang namanya jomblo fisabilillah. Mungkin kalian pernah dengar ada orang-orang yang berprinsip bahwa cinta pertamaku adalah untuk suamiku atau untuk istriku. Suami atau istriku, merekalah yang berhak mendapatkan cinta pertama dan terakhir. Romantis sekali, ya. Alhamdulillah kalau ada di antara kalian yang punya prinsip seperti itu. Jadi menjadi jomblo fisabilillah itu sangat dianjurkan. Yang kemudian jomblo fisabilillah itu memiliki ciri yaitu berjuang di jalan Allah. Frasa fisabilillah secara harfiah berarti berjuang di jalan Allah,
dan dalam konteks ini diartikan sebagai niat baik untuk menjalin hubungan yang halal di masa depan. Jadi jomblo fisabilillah ini tidak mau menjalin hubungan yang tidak halal. Terus kemudian memiliki kesadaran moral. Individu ini memiliki kesadaran moral yang tinggi dan berusaha menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianutnya. Nah, kalau ini sudah jelas ya. Jadi memang mereka fokusnya itu ibadah kepada Allah dan memperbaiki diri, memperbaiki kualitas diri baik secara fisik, mental, kemampuan maupun ibadah. Terus kemudian menyerahkan urusan jodoh. Mereka meyakini bahwa dengan memperbaiki kualitas diri, jodoh terbaik akan datang pada waktu yang tepat, dan menyerahkan urusan masalah jodoh perjodohan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rata-rata jomblo fisabilillah ini punya prinsip bahwa Allah itu tidak akan menjodohkan kita dengan orang yang tidak sesuai. Makanya mereka fokus memperbaiki diri, karena dengan memperbaiki diri mereka percaya bahwa jodoh terbaik itu adalah sesuai dengan kualitas dirinya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menjadi jomblo berkualitas? Nah, ya. Ini teknik untuk bisa menjadi jomblo berkualitas. Yang pertama, fokus pada diri sendiri dan pertumbuhan pribadi, ya. Jadi kalau mau jadi jomblo yang berkualitas, itu yang pertama fokus pada diri sendiri dan pertumbuhan pribadi kita. Jadi kita harus yang pertama langkahnya itu mencintai diri sendiri. Kenali diri kita lebih dalam, renungkan cita-cita dan luangkan waktu untuk memanjakan diri, ya. Terus kemudian memperbaiki diri. Nah, jadi setelah kita mencintai diri sendiri, itu kita memiliki langkah selanjutnya, yaitu memperbaiki diri. Kita harus meningkatkan kualitas diri dengan belajar hal baru, mengikuti kursus atau membaca buku. Jadi pertumbuhan pribadi diri sendiri itu menjadi fokus kalau kita mau menjadi jomblo yang berkualitas. Ya, kita tidak terlena dengan keadaan kita yang tidak punya pasangan, tetapi kita fokus untuk menguasai keahlian-keahlian tertentu yang sesuai dengan minat dan bakat kita, agar kita bisa menjadi profesional di sana. Kita tidak berleha-leha atau bermalas-malasan dalam memperbaiki diri. Terus kemudian menjadi mandiri. Nah, kita harus menjadi mandiri, melatih kemandirian dengan mengurus diri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan kita. Jadi kebahagiaan itu bukan tidak kita gantungkan kepada orang lain. Kita akan menjadi bahagia karena kita mampu menstabilkan diri kita sendiri. Kita mampu mandiri. Nah, langkah selanjutnya yaitu merawat diri. Kalau kita mau menjadi jomblo yang berkualitas, kita harus merawat diri, jaga kesehatan fisik dan mental, termasuk tampilan fisik kita, karena ini adalah investasi jangka panjang. Jangan mentang-mentang jomblo, tidak punya pasangan, terus kemudian kita tampil kusam dan lain sebagainya. Jadi untuk menjadi berkualitas, kita juga harus merawat diri kita sendiri, ya. Merawat kulit, merawat rambut dan lain sebagainya. Terus kemudian memperkaya atau memperdalam kemampuan diri kita. Jadi kita yang seperti awal tadi ya. Jadi kalau kita mau jadi jomblo yang berkualitas, kita harus memperkaya kemampuan kita, memperdalam ilmu kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang profesional di bidang yang kita minati. Terus kemudian langkah yang selanjutnya untuk menjadi jomblo yang berkualitas yaitu manfaatkan waktu luang dengan produktif. Ya, jangan sampai waktu luang ini terbuang sia-sia. Salah satunya yaitu mendalami hobi. Gunakan waktu luang untuk menekuni hobi yang kita sukai atau mencoba hobi baru yang bisa mengembangkan diri, ya. Karena kita punya banyak waktu luang, karena kan kita jomblo ya. Jomblo terus kemudian punya banyak waktu luang, maka waktu luang itu bisa kita gunakan untuk menekuni hobi dan mencoba hal-hal baru yang bisa mengembangkan kemampuan diri kita. Terus kemudian melakukan aktivitas positif.
ikut kegiatan sukarela, bepergian, atau mengikuti webinar untuk memperluas wawasan dan relasi sosial. Jadi aktivitas-aktivitas positif harus kita jalani agar kita bisa lebih produktif dalam memanfaatkan waktu. Terus kemudian memiliki prinsip yang kuat, punya pendirian yang teguh, tidak terburu-buru dalam mencari pasangan hanya karena takut kesepian. Ya, itu ya. Jadi kita tidak terburu-buru mencari pasangan karena hanya karena alasan kita takut kesepian. Nah, itu langkah-langkah agar kita bisa menjadi jomblo yang berkualitas. Yang ketiga, jalin dan perkuat hubungan sosial, ya. Jadi dengan adanya kita dalam kondisi kita yang jomblo, kita memiliki banyak waktu luang dan ini harus kita manfaatkan untuk menjalin dan memperkuat hubungan sosial. Yang pertama yaitu menghabiskan waktu bersama sahabat. Luangkan waktu berkualitas bersama teman untuk menjaga kebahagiaan dan saling mendukung. Jadi waktu kita manfaatkan juga untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi dengan teman, dengan sahabat, ya. Salah satunya dengan menghabiskan waktu bersama teman. Kita meluangkan waktu yang berkualitas bersama teman untuk menjaga kebahagiaan dan saling mendukung. Terus kemudian membahagiakan keluarga. Prioritaskan kebahagiaan orang tua dan keluarga yang telah berjasa. Jadi kita dengan posisi sebagai jomblo punya banyak waktu, maka kita juga harus bisa mengatur waktu untuk bisa membahagiakan keluarga. Terus yang kemudian atau yang selanjutnya yaitu perluas koneksi, bergabung dengan komunitas atau organisasi untuk bertemu orang-orang baru dan memperluas jaringan pertemanan. Nah, itu relasi sosial dari posisi kita sebagai jomblo dan yang bisa meningkatkan kualitas diri kita agar kita bisa menjadi jomblo yang berkualitas, ya. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk bisa menjadi jomblo yang berkualitas, yaitu kita harus menjaga kesehatan mental dan spiritual. Jadi kita harus bisa menjaga kesehatan mental dan spiritual. Posisi saat kita menjadi jomblo, yaitu bagaimana caranya supaya mental kita tetap sehat, spiritual kita tetap terjaga. Yang pertama yaitu hindari membandingkan diri, ya. Fokus pada kebahagiaan diri sendiri daripada merasa sedih karena status jomblo. Terus kemudian merenungkan spiritualitas, ya. Jadi setelah kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, aku kok sendiri dan lain sebagainya, temenku kok punya pacar dan lain sebagainya. Jadi kita harus menghindari pikiran-pikiran seperti itu. Terus kemudian merenungkan spiritualitas, fokus pada hubungan dengan Tuhan dan menerima rencananya dengan lapang dada. Jadi kalau di sini untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual mirip-mirip kita menjadi jomblo fisabilillah tadi, ya. Jomblo di jalan Allah, ya. Terus kemudian bersyukur atas setiap hal yang dimiliki dan fokus pada perbaikan yang ada, pada kebaikan yang ada pada kehidupan kita, ya. Kita tidak ada yang memperhatikan, tapi karena kita fokus pada kebahagiaan pada diri kita, maka kita tidak akan merasa sedih atau kecewa. Kita akan tetap bisa bahagia karena kita beranggapan, oh ada orang tua yang memperhatikan, ada keluarga, ada teman dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi tidak usah sedih karena menjadi jomblo. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan dengan positif untuk mengisi atau meningkatkan kualitas diri kita agar kita menjadi jomblo yang berkualitas. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.